Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Gak ada yang berani naik loh. Pecundang. Ya. Ya Kak. Oke Bang Jul. Wow. Halo Bang. Halo. Bang Jul lagi di mana nih? Di Bali kah? Enggak Bang, lagi di Jogja Bang. Oh di Jogja. Abang orang Kejawen ya Bang? Halo. Tadi suruh menunggu aja. Kalau celangnya itu cabai garam sama atau 3 Iya kali. kagak 10 dulu. Minumku jahe serai. Kayaknya aku jalan lagi ke pihak lain. Terus yang roti bakar itu. Bang Jul lagi jualan ya? Bang Jul lagi jualan atau pesan makanan nih? Ya Bang, siap. Lagi jualan atau pesan makanan? Pesan makanan. Oh pesan makanan. Dari mana Bang? Abang? Oh saya biasa lah dari rahim ibu. Asik. Ya betul juga ya guys. Dari Iya, lain Kak. Iya dong. Abang orang Kejawen ya? Enggak Bang. Tapi wajahnya seperti orang Kejawen gitu loh. Oh iya Kak. Iya. Emang bedanya gimana Bang Kejawen itu? Kalau Kejawen itu ramah tamah, ya kan, lembut. Gitu Abang ini biasa-biasa aja. Serius loh. Abang apa Islam ya? Muslim? Muslim. Oh Muslim. Berarti saudara dengan Firaun dong Bang? Hah? Berarti abang bersaudara dengan Firaun dong? Kalau abang Muslim? Kenapa bersaudara sama Firaun? Loh, Firaun kan Muslim. Sesama Muslim bersaudara nggak itu? Firaun Muslim kah? Iya. Abang tahu dari mana Firaun Muslim? Abang udah lahir hari itu? Di dalam Al-Quran Bang, surah Yunus 90. Oh, Ada dalam Al-Quran. Abang percaya Al-Quran kan? Mas, yang ini bawa kayak ibu di belakang. Yang mana ya? Kaget dia teman-teman. Apa nanti biar gabel di sini aja? Jangan lah, sih. Sama ini ya, sama apa namanya? Malik. Sama yang kan ada roti bakar sama kira apa namanya? Roti pau. Bukan. Tahu. Ya kan yang tahunya bawa ke situ. Sama tempe Bang. Tahu sama tempe itu keluarga dekat itu. Saya tak tarik uang. Firaun. Yang itu Mas ya, yang di Enggak, sebentar abang Jul ini dia pengen tahu teman-teman. Dia kayaknya belum tahu kan kalau dia itu bersaudara dengan Firaun. Jadi kita beritahukan dulu. Enak loh Bang Jul ini bersaudara dengan Firaun, raja ya kan, tersohor lagi. Gitu. Masa kabur sih? Berbahagialah kamu karena kamu bersaudara dengan Firaun. Sebagaimana sangat terkenal. Assalamualaikum Uti. Pura-pura sibuk dia, ternyata mau kabur. Saksi setia, siapkan datamu baru kau naik nanti ya. Jangan kepanasan kau di situ. Mencak-mencak kau belum digital udah mencak-mencak. Ya, kita bikin rumah. Saudara Firaun kabur. Ini Ustadz nih. Wih, ini Ustadz nih. Ustadz nih. Ayo, terima. Ada. Ditolaknya Samroni. Terima. Wah, ditolaknya bro, takut nih Samroni. Dia kayaknya Ustadz loh. Ayo Samroni, terima. Fish. Samroni.
Samroni. Aduh. Nggak berani dia Samroninya, bah. Kagak berani dia. Kita naikkan dulu supaya dia nggak kejang-kejang ya kan. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ternyata laki-laki. Astaga. Kau seneng kali Ali kalau ada profil perempuan gitu kok nafsu kau Ali. Hah? Kau tuh kalau ada profil perempuan perasaanku langsung nafsu apa kau? Kaget sama suara laki-laki. Kalau aku nafsu, ya masih terkontrol lah. Artinya aku kan nggak menikahi bocil. Akan larinya ke sana. Ale. Kau itu. Ale, kalau kau tuh bingung cari apa kawan debat, coba kau sekali-kali lah keluar rumah kau, jangan di kandang terus. Loh, aku selalu tadi aku masuk juga ke kandang kalian kan nggak ada yang berani. Coba masuk ke kandang apologet muda kalau kau tuh memang jantan. Nggak berani dulu. Semalam aku kan dari situ. Apologet muda, Yunus. Udah aku dari sana, makanya aku buat ini lihat. Jadi daripada kau tuh ngoceh-ngoceh sendiri nggak tentu gini loh. Lihat, aku udah masuk ke sini nih, apologet muda. Nggak berani dia. Bukan nggak berani. Makanya aku tuh jangan banyak asumsi. Nggak berani dia teman. Jangankan dia, ya kan? Jangankan dia, si Juma aja nggak berani, apalagi dia. Ya karena kau tuh bawanya cuma asumsi, nggak modal ngeyel lu apa, Ale. Karena saya pakai data, takut mereka datang ke aku tuh nggak ada data, kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Siti, kau ini Islam apa tidak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Oh bisa dong, kau sampai Kristen nih. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bisa. Nah kau bisa nggak? Cuma baca terjemahnya bahasa Indonesia. Aku bisa, nah kau bisa nggak? Karena kau penerjemah apa? Penerjemah. Aku akan baca ayat Al-Quran. Nah, kau bisa nggak baca ayat Al-Quran? Man mute. Dengarkan dulu, kau bisa nggak baca ayat Al-Quran? Kalau aku bisa. Room Kristen kayak gini, man mute. Turun. Karena iya, kalau room saya ini room terhormat, ya, bukan room modal congor di sini, ya. Kau suruh saya ke room Muslim, ya, saya sudah datangin semua itu nggak ada yang berani. Tapi kalau kau masih penasaran, panggil mereka atau bilang sama mereka, tentukan jadwalnya, tempatnya di Komal siapa. Begitu. Nah, di sini kalau kau suruh saya, bisa nggak kau baca Al-Quran? Nah, saya akan bisa baca sebagian. Nah, kau bisa nggak baca Al-Quran? Kau nggak mau jawab, malah ngomongin tahap nggak jelas. Room saya ya room terhormat, bukan seperti room Islam, modal congor semua. Ya, room saya ini terhormat. Nggak kau tengok saudaramu tadi udah pada kabur. Oke Bang Irsan. Assalamualaikum. Islam apa Kristen Bang Irsan? Iya Islam lah. Oke, abang Muslim? Yakin tuh judulnya itu begitu? Abang Muslim apa Kristen ini? Muslim dong. Oke, berarti bersaudara dengan Firaun ya? Deal ya? Oh tidak. Itu Loh. judulnya yakin kayak itu? Begitu? Sebentar. Kenapa kamu bilang kamu nggak bersaudara dengan Firaun? Kau kenal Injil kah? Kau kenal Injil? Sebentar. Kenapa kau bilang kau nggak bersaudara dengan Firaun? Dari mana? Al-Quran merubah. Dari mana? Sebentar. Kamu itu bersaudara nggak sama Firaun? Aku ingatkan dulu kedudukanmu ya. Kitabmu itu bukan Injil. Kitabmu itu Biblos. Kamu itu bersaudara nggak dengan Firaun? Ku ingatkan dulu kedudukanmu. Jangan... sampah turun. Ya, kalau sampah jangan naik. Ya, kalau sampah jangan naik di komalnya Raja Debat. Komal Raja Debat ini terhormat. Ya, bukan seperti guguk seperti di komal Islam itu loh. Ya, kalau di sini harus ada disiplin, beretika. Ya. Bukan modal congor di sini. Saya nggak butuh Islam yang modal congor. Kenapa? Kalau hanya modal congor, modal bunyi, kentut ya. Kentutku pun bisa bunyi. Kentutku pun bisa bunyi ngadapin kalian. Kalau cuma modal bunyi. Oke? Naik yang terhormat kalau di komal saya. Bukan sembarangan kalau naik komal Raja Debat ini. Lu kira ini komal apaan bro? Ya? Harus yang terhormat naik ke room saya ini. Harus punya etika. Akhlakul karimah. Naik nyerocos ya, buat beretika ya, sopan santun. Assalamualaikum kabur kan? Kabur. Nah itu langsung kabur dia. Itu jangan kau buat komal saya seperti komal-komal Islam itu monggonggong semua. Macam guguk ya. Orang yang makan guguk, kalian yang bersifat guguk. Aneh kan teman-teman?
Ada orang makan guguk, tapi yang nggak makan guguk itu malah sifatnya macam guguk. Lucu sekali. Ya, naik dong di komal saya ini, beri salam. Halo Bang Hali, halo Bang Raja Debat, apa mau kita diskusikan? Nah itu baru kamu keren. Ya, kalau cuma modal bunyi, modal congor, kentut juga bunyi kok. Ya, ini komal terhormat bro, bukan komal rusuh-rusuh di sini. Assalamualaikum Aldi. Ya bang. Islam apa Kristen abang kok? Aku Islam, kenapa bang? Abang Muslim juga? Ya Muslim. Oh berarti abang bersaudara dengan Firaun dong? Lu aja bersaudara Firaun setan. Ngamuk dia. Seandainya dia tahu bahwa Firaun Muslim, dia pasti nyesal marah sama saya. Aduh, ngamuk dia guys. Ampun lah, ngamuk dia. Harusnya dia bangga toh. Mana dia tadi ya? Masih ada nggak dia? Ngamuk dia guys. Wow. Inilah kalau akibat modal iman buta sehingga ngamuk. Ya. Kan? Jangan kamu. Asik. Assalamualaikum. Mama di apa nih? Mama Daeng. Halo Mama Daeng. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Wow. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Aduh. Langsung turun ya guys. Mana tadi dia? Aku ngakak lo lihat itu tadi loh. Langsung ngamuk dia. Oh ini Zulkifli anggota API nih. Berani nggak dia naik ya? Anggota API Zulkifli TV. Ayo Zulkifli, alah ditolaknya. Anggota API ini nggak ada satupun punya nyali loh. Serius? Nggak ada nyalinya. Cuma keluar-keluar di kandangnya saja, menghujat saja di kandangnya jagonya. Kita bikin romantis. Erik, siapa ini Erik? Oke Erik. Suaraku jelas kah teman-teman? Sore. Selamat bergabung Bang Erik. Islam Pak Kristen, Muslim Pak Kristen Iya. Bang Erik. Islam. Bang Erik Muslim. Halo? Iya, Muslim. Siapa Tuhanmu? Iya. Siapa Tuhanmu? Allah, kenapa? Siapa nabimu? Allah, kenapa? Siapa nabimu? Muhammad. Oke. Abang Muslim ya? Yesus. Abang Iya. Muslim kan? Abang Halo? Iya, Yesus nabiku, Yesus. Abang Muslim? Iya, halo. Halo. Iya. Abang Muslim? Iya. Oke, berarti abang bersaudara dengan Firaun ya? Halo. Berarti abang saudara dengan Firaun? Iya. Oh. Bukan saudara. Gue tadi iya. Gimana nih? Iya. Iya, betul. Kamu saudara Firaun kan? Memang ada apa dengan Firaun? Iya, memang ada apa itu dengan saudaramu Firaun? kan? Iya, ada apa Oke. dengan Firaun? Kenapa kamu bersaudara dengan Firaun? Wah. Kenapa yang kau mau anu Firaun? Aku nanya, kenapa kamu bersaudara dengan Firaun? Ada apa dengan Firaun? Kenapa kamu bersaudara dengan Hah? Firaun? Jaringanmu Saya betuli mau- dulu. Gimana? Jaringanmu betuli dulu bang, jaringanmu. Jaringanmu aja nggak beres, apalagi lah otakmu. Baguskan dulu jaringannya lah. Ayo yang naik itu jaringannya yang bagus lah. Jadi kalau dipanggil nggak kami tunggu nggak jadinya. Tak nggak. Ayo.
Salam semua yang baru bergabung ya. Tap-tap terus sampai ke Afghanistan. Halo. Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Islam apa Kristen, Bang? Islam. Oke, Muslim? Muslim. Oke, berarti Abang bersaudara dengan Firaun ya? Dia Lama kali Bang bilang dianya, Bang. Abang bersaudara dengan Firaun? Abang bersaudara dengan Firaun? Halo? enggak. Kenapa Abang enggak bersaudara dengan Firaun? Sesama Muslim bersaudara tidak? Saudara. Hah? Dan kita Wah, merah lagi jaringanmu. Jaringanmu merah, Bang. Di mananya kau tinggal? Halo? di Papua sekarang sudah selalu aman. Aman sekarang, jaringan sudah bagus. Iya, tadi kau bilang Salum. Kau Islam apa Kristen sih? Hei. Halo. Islam. Kenapa kau bilang Salum tadi? Halo, Islam. Tidak, salah dengar kapan? Oke. Kamu bersaudara dengan Firaun tidak? Tidak. Sesama Muslim bersaudara tidak? Mungkin dia bersahadat sebelum meninggal, tapi dia termasuk kafir. Lah kamu juga kan bersahadat sebelum meninggal. Kamu kan belum meninggal makanya bersahadat. Gimana sih? Kamu juga kan bersahadat sebelum meninggal toh? Betul? Iya, tapi udahlah itu saudaramu. Oke, kita balik kemari. Abangku, kamu Islam, apakah kamu mengimani Taurat, Zabur, Injil? mengimani. Baik. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil sama dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran? Sama. Baik. Apakah abang pernah membaca Taurat, Zabur, Injil? Enggak pernah. Baik. Abang Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil tapi tidak membaca. Saya Kristen membaca Taurat, Zabur, Injil dan mengimani. Oke? Ya, oke. Baik. Sekarang abangku kita berbagi informasi. Oke? Saya kebenaran kita harus berbagi informasi. Dalam kitab Taurat, kitab Taurat Musa, penciptaan manusia pertama diciptakan di bumi. Kalau Al-Quran mengatakan di mana diciptakan manusia pertama? Di bumi. Ya. Menurut Al-Quran, manusia Adam diciptakan di mana menurut Al-Quran? Di mana? Al-Quran. Iya. Maksudnya dia Ayo. bagaimana, Bang? Coba ulang-ulang. Jaringan jadi. Menurut Al-Quran, si Adam diciptakan di mana? Di bumi kah? Di surga kah? Di surga. Di surga. Kalau kitab Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, Al-Quran mengatakan di surga, berarti tidak sama. Tuhan yang menurunkan Taurat dan yang menurunkan Al-Quran, betul? Betul? Betul. Iya, tepuk tangan dulu. Betul. Satu lagi abangku. Di dalam Al-Maidah 46-47 dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Halo? Halo, monitor. Bagaimana, Bang? Al-Quran mengatakan ikut membenarkan Taurat, Zabur, Injil, betul? Halo? Al-Quran mengatakan Membenarkan Taurat, Zabur, Injil, betul apa tidak? mengatakan bagaimana, Bang? Membenarkan Taurat, Zabur, Injil, betul tidak? Betul. Baik, sekarang kita uji abangku, ya, biar kamu sadar, biar kamu tahu, ya, benarkah Al-Quranmu ini membenarkan atau ternyata apakah Al-Quranmu ini justru merubah isi kebenaran kitab-kitab sebelumnya? Oke? Kita mulai. Oke, Bang? Oke. Buka hatimu, Ya, siap. pakai kejujuranmu, gunakan akal sehatmu. Oke? Biar abang dapat kebenaran. Kalau kitab Taurat mengatakan penciptaan Adam di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaannya, Al-Quranmu membenarkan atau merubah isi kitab Taurat tadi?
Halo? Halo, Halo? Ya. Kalau kitab Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, dengar suara saya? Kalau Taurat mengatakan Kalau Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, Al-Quranmu merubah apa tidak itu? Merubah. Merubah. Nah sekarang, masihkah kau percaya dengan Al-Quranmu yang merubah kitab suci yang sudah benar? Boleh diperlihatkan? Apa itu yang diperlihatkan? Dirubah. Yang dirubah? Yang dirubah begitu. Ya, yang dirubah tadi tentang penciptaan Adam kan di bumi, ya toh? Itu dicatat dalam kitab Musa di Taurat, oke? Nah, sementara datang Al-Quranmu abad ke-6 mengatakan di surga, makanya Al-Quranmu ini merubah toh? Nah, kalau Al-Quranmu ini telah merubah isi kebenaran Taurat, berarti Al-Quranmu ini bukan dari Tuhan yang benar, bukan dari Tuhan yang sama. Berarti siapakah yang menurunkan Al-Quranmu ini sehingga dia merubah-rubah isi kebenaran kitab-kitab sebelumnya? Yang merubah ya? Ya dong, di bumi lalu dirubahnya menjadi di surga. Itu dari kitab Taurat, Bang. Nanti kita ambil lagi ke kitab Injil. Oke? Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ambil dari kitab Injil. Di dalam kitab Injil bahwa Isa atau Yesus yang kalian anggap sama itu, bahwa dia dikatakan malaikat adalah Tuhan. Kemudian di dalam kitab Injil dikatakan bahwa dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Menurut Al-Quranmu, Isa disalibkan apa tidak? Tidak. Disalibkan. Baik. Sekarang, kalau kitab Injil mengatakan disalibkan, tiba Al-Quranmu mengatakan tidak disalibkan. Pertanyaannya, Al-Quranmu membenarkan atau merubah? Merubah. Nah sekarang, kamu sudah tahu bahwa yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil tidaklah Tuhan yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Masih kamu masih beriman kepada itu? Masihkah kau percaya dengan kitab yang merusak isi kitab-kitab Taurat Musa? Merubah isi kitab yang dibawakan oleh Isa dan Musa dan Daud? Masih, Bang. Baik, alasanmu apa? Masih. Alasanmu apa masih percaya ketika kau sudah tahu bahwa ternyata kitab sucimu itu bukanlah membenarkan, tetapi justru merubah isi kebenaran dari kitab Taurat, Zabur, Injil? Sebab di dalam kitab Injil, ya, dengarkan dulu. Kamu nggak pernah baca kitab Injil toh? Oke. Kitab Injil dicatatkan begini ya, Bang. Janganlah engkau percaya kepada orang yang memberitakan Injil tetapi merusak Injil Kristus. Sekalipun dia mengaku malaikat surga, kalau yang dia beritakan adalah Injil yang merubah isi kebenaran kitab Injil yang sebenarnya, maka terkutuklah dia. Yang merubah tadi siapa? Al-Quran toh? Betul? Nah sekarang, apakah kau masih percaya dengan kitab itu? Masih, Bang, karena kita tidak bisa kita tidak bisa merubah keyakinan. Bukan soal keyakinan, Abangku, ya. Makanya kan, jadilah manusia yang bijak. Jikalau karena agama kamu menjadi tidak berani jujur pada dirimu sendiri, maka tinggalkan agama itu. Kalau karena agama kamu tidak menjadi mampu menjadi manusia cerdas, tinggalkan agama itu. Berarti itu bukan agama yang benar. Sebab agama yang benar menuntun manusia lebih jujur, menuntun manusia menjadi cerdas dan mengenal Tuhan yang benar. Coba, abang umurnya berapa sekarang? Berapa tahun umurnya? 26. 26, belum menikah? Belum menikah? Belum. Nah, Anda masih muda. Harusnya semangat Anda mencari kebenaran itu harus dimulai dari sekarang.
supaya Anda bisa menggunakan akal kecerdasan Anda. Mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang benar, mana yang tidak benar. Harus Anda gunakan itu, isi kepala. Jangan modal iman-iman saja. Betul? Betul tidak itu? Kalau dengar monitor. Nah, sekarang coba sebutkan sama saya satu saja, apa sih kebenaran dalam agamamu sekarang? Satu aja. Tunggu ya, sambil datang. Ya. Ya. Supaya kita berbagi informasi teman-teman ya. Karena ketepatan kita ikutin, kita harus tahu. Jangan asal ikut, jangan asal kerja tapi nggak tahu. Bahaya itu, bahaya. Coba abang sebutkan satu aja, apa kebenaran yang kamu tahu dari agamamu? Dia mengatakan, Al-Quran mengatakan kalau begini, tuh kebenarannya itu gimana saya perasa. Saya akan berikan waktu sama abang, biar abang cerdas, biar abang menjadi salah satu generasi anak bangsa yang mau berpikir kritis, supaya tidak modal iman buta. Karena iman buta itu abangku menyakitkan. Sama itu abangku, bagaimana mungkin kamu mencintai seseorang jikalau kamu tidak mengenalnya? Itu namanya kamu berhalusinasi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan mengerti apa yang ada yang di dalam buku, sementara kamu tidak membaca? Itu namanya kamu berdusta. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Apa itu bang? Silakan. Apakah Yesus itu berhasil menjadi Tuhan? Karena di Israel itu rata-rata dia punya agama itu paling banyak apa? Ini bukan Kristen. Kalau di Arab itu mayoritasnya itu Muslim semuanya. Ya. Ini apakah Yesus berhasil jadi Tuhan? Di Israel mayoritasnya bukan Kristen semua. Kalau di Arab mayoritasnya Islam. Berarti Nabi Muhammad berhasil bikin umat Arab menjadi mayoritas Islam. Kalau di Israel masih terbagi-bagi. Oke. Apakah Yesus berhasil jadi Tuhan? Sebelum Yesus mengambil rupa manusia, dia sudah Tuhan. Kenapa timbul pertanyaanmu ini? Ini akibat kau mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi kau tidak baca Taurat, Zabur, Injil. Ya, tolak ukur menjadikan Tuhan bukan soal ketika dia lahir di Israel sana dia menjadi semua Israel jadi Kristen, tidak. Ya, tetapi tolak ukurnya adalah kitab suci yang telah memberitahukan. Bahkan salah satu bukti kebenaran bahwa dia adalah Tuhan, dia sendiri sudah mengatakan bahwa tempat kelahiran dia akan menolak dia. Itu terbukti. Tetapi sekarang di seluruh dunia mayoritas Kristen, di seluruh dunia. Maka Yesus mengatakan, sampaikanlah Injil itu ke seluruh bangsa. Dan itu terbukti bahwa mayoritas Kristen di dunia. Ya. Itu poin yang utama. Ya. Poin yang kedua, banyaknya orang Islam kalian ini banyak jumlahnya kan hasil dari biologis. Makanya kalian itu istrinya ada 3, ada 4, belum lagi kawin siri, belum lagi di mana-mana anaknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, betul. Halo? Nah betul. Nah artinya kalau memang benar agamamu itu,
Kenapa dia takut ada orang lain masuk ke tanah Arab? Kenapa? Tapi lihatlah pengajaran Yesus. Tidak ada dikatakan, oh ini umat ini nggak boleh masuk ke sini ya, ini kafir ya. Nggak ada. Justru sampai detik ini, kalau memang Tuhanmu itu adalah Tuhan sesembahan seluruh umat manusia, tidak mungkin ada orang mau masuk ke Ka'bah itu, mau masuk ke Arab Saudi sana, harus dipisah-pisah. Mana ada orang Kristen bisa masuk ke Ka'bahmu itu? Betul? Halo? Halo, ya betul. Betul kan? Artinya apa? Nggak mungkin itu Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar nggak akan bawa-bawa agama dia. Kalau Tuhan yang benar nggak akan dia bikin perbedaan di antara manusia. Nggak akan mungkin dibuatnya. Coba, kenapa orang di luar dari Islam nggak bisa masuk, nggak bisa datang menginjakkan kaki di Arab Saudi sana, di bagian tanah suci Mekah itu? Kenapa? Masa ada Tuhan pilih-pilih kasih? Emangnya cuma Islam kayak manusia? Kalau ada Tuhan yang membawakan agama, ini sudah bahaya. Berarti di luar daripada agamanya itu adalah iblis, hewan dianggap itu. Jadi Tuhan yang benar adalah ketika Yesus berkata, sampaikanlah firman Tuhan itu ke seluruh bangsa. Ya, tidak ada dia pilih-pilih golongan, tidak. Ke seluruh manusia. Jaringan hujan jadi jaringan jelek merah terus. Ya, jaringan agak merah. Nah sekarang, coba saya belum menemukan kebenaran satupun dari yang kau sampaikan itu. Saya rasa itu bukan suatu kebenaran. Itu kamu ingin melihat jumlah. Kalau melihat jumlah, kalian kan kena hasil kawin mengawin toh. Bisa punya istri 2, 3, 4, bisa kawin siri, bisa kawin kontrak. Makanya kalian cepat. Nah sekarang coba kasih alasan yang lebih mantap. Apa kebenaran yang kau dapat dari sana? Satu aja. Coba saya pengen tahu kebenaran apa. Ayo, berikan saya satu kebenaran. Apa yang bisa membuat kita itu menjadi bangga menjadi Islam? Kebenarannya apa? Itu saja. Kebenarannya ya, sabar, tunggu. Iya. Pandu Galang Ramadan. Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang Tuhan. Wah, banyak pengakuan Yesus Tuhan ya. Pandu Galang ya. Makanya kamu itu jangan ngaku-ngaku mengimani Taurat, Zabur, Injil. Inilah akibatnya. Tunjukkan satu dalam Alkitab Yesus bilang dia Tuhan. Wah, ada dong. Bahkan sebelum dia lahir, malaikat pun sudah mengatakan, telah lahir bagimu Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 11 itu Pandu. Makanya jangan kau imani lagi Injil kalau nggak pernah kau baca. Supaya pertanyaan konyolmu itu nggak memalukan. Ya, pertanyaan-pertanyaan kalian itu sangat memalukan. Kenapa? Karena kalian itu mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak pernah baca. Sehingga pertanyaan konyol itu hari demi hari nggak pernah lepas dari muncungmu. Itu masalahnya. Coba kalau kamu baca runutan dari Taurat ke Zabur, dari Zabur ke Injil, wow keren. Semua runut sekali. Kamu datang-datang mengimani kitab Al-Quranmu abad ke-6 yang tidak pernah membaca Taurat, Zabur, Injil, sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian itu konyol. Coba kalau kalian baca, nggak akan lahir pertanyaan konyol kalian ini. Hei, kenapa lari abang? Nggak bisa ke abang buktikan. Ya, buat Pandu dengarkan baik-baik ya Pandu, saya bacakan. Ini gunanya, jangan asal modal iman buta. Jangankan ya manusia, malaikat sendiri pun telah memberitahukan bahwa Yesus Tuhan. Kita baca Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Jadi malaikat sendiri pun sudah memberitahukan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya jangan modal iman tapi nggak baca, kucluk, kucluk. Makanya pertanyaan-pertanyaan konyol kalian ini keluar. Ya toh? Ujungnya hanya modal klaim. Oh kami mengimani, oh kami mengimani, oh kami mengimani, tapi tak membaca. Kami mengimani, tapi kami tak membaca. Kami nggak mau tahu pokoknya. Ah, itu masalah itu main pokok-pokok. Ya, repot kalau udah main pokok-pokoknya. Ya, itulah makanya kalian itu hari-hari cuma modal klaim. Pokoknya Yesus itu utusan, pokoknya Yesus itu nabi, pokoknya, kampret. Jadilah manusia yang cerdas, teman. Jadilah manusia yang cerdas menggunakan akal budi pekerti. Jangan seperti hewan, hanya punya otak tapi akalnya enggak main. Ya. Kamu giliran ada malaikat dari goa, kau percaya itu malaikat. Giliran dalam kitab Injil, malaikat yang diutus Tuhan mengatakan Yesus Tuhan, kau nggak percaya. Hai. Ya. Oke, kalah gondang, Islam atau Kristen? Islam. Abang Muslim? Iya, Bang. Berarti saudara dengan Firaun ya? Hah? Berarti abang bersaudara dengan Firaun? Firaun emang Islam, Bang? Oh iya dong, masa sih? Abang udah berapa tahun ini umurnya? Udah 40. Astagfirullah, 40 tahun abang jadi Islam. Enggak tahu abang kalau Firaun Muslim? Enggak. Astaga, inilah yang, maaf abangku ya, maaf sekali. Inilah bang yang saya khawatirkan. Ada orang Indonesia mengimani, mengikuti, tapi dia tidak tahu apa yang diimani, dia tidak tahu apa yang diikutin. Ini memprihatinkan loh. Makanya di sini abangku, sambil saya memberitakan Injil kebenaran, sambil juga saya mengedukasi sesama anak bangsa. Ayo dong, kita boleh beragama, kita boleh beriman, tetapi ketahuilah apa yang kamu imani, apa yang kamu ikuti. Dari mana abang tahu kalau Fir'aun itu Muslim, Islam? Dari Al-Quran surah Yunus 90 abangku. Apa bunyinya di situ, Bang? Bahwa Firaun mengatakan aku adalah Muslim. Oh, coba abang mau 40 tahun lebih abang jadi Islam, dari lahir abang udah Islam toh? Itu belum sempat ngomong, disumpelkan sama malaikat, Bang. Kalau dia nggak sempat ngomong bang, nggak mungkin keluar omongannya. Jangan abang tiba-tiba jadi apa gitu loh, menjadi ahli tafsir. Tahu aja abang tidak. Gitu, pengen percaya. Abang sebentar, gini abangku. Ketika Firaun mengatakan dia Muslim, itu dari mulutnya tidak? Tidak. Ketika Firaun mengatakan dia Muslim, itu bukan dari mulutnya? Bukan mulut. Hah? Firaun. Jadi dari mulut siapa? Itu dari malaikat yang ingin menyumpal. Firaunnya kan ingin ngomong begitu. Berarti kalau kau ngomong, berarti kalau dirimu ngomong juga, itu mulut malaikat lah ya, mulut itu ya. Hah? Ya maunya Fir'aun ngomongnya begitu abangku. Enggak, kenapa sih kalian ini abangku enggak tahu gitu, tapi giliran dikasih tahu, mendadak sok paling tahu. Kenapa kalian karakternya begitu, Bang? Apa enggak punya rasa malu gitu loh? Ya enggak lah, kalau kan saya tahunya dari nabi saya, dari kiai-kiai. Fir'aun itu bukan Muslim. Ya tadi kamu bilang kamu enggak tahu kenapa Fir'aun Muslim. Lalu ku kasih tahu, giliran sudah ku kasih tahu, mendadak kau paling tahu, mendadak kau ahli tafsir. Apa sih sebenarnya Bang isi di kepala kalian itu? Kata Ustadz. Oke, nah sekarang kata Al-Quranmu, Firaun Muslim tidak? Bukan. Waduh, bahaya nih. Ayo buka surah Yunus ayat 90, buka. Ayo silakan dibuka. Ini bahaya loh teman-teman. Surat Yunus. 40 tahun lebih loh jadi Islam. 90. Yunus, iya Yunus 90. Aduh. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain
yang telah dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah kepadanya. Kenapa kau bilang tadi nggak ada Al-Quran bilang dia Muslim? Kenapa kalian begitu jahat sama Al-Quran kalian sendiri? Katanya kalian Islam, itu tapi isi Al-Quran kalian sangkal. Loh, maunya dia lah, kamu juga ngakunya Muslim dari maunya kamu tidak? Iya, terus kan disumpel mulutnya. Enggak, sebentar. Kamu menjadi Muslim, maunya kamu tidak itu dari lisan kamu enggak itu? Ya, iya, tapi saya kan nggak disumpel mulutnya sama ini. Nah, kok disumpel itu, kalau disumpel bisa ngomong tidak? Iya, dibilang kalau disumpel mulutmu itu kok bisa ngomong tidak? Yang bisa, dia juga nggak bisa ngomong begitu. Jawab dulu, coba kalau diskusi Bang di Komal saya itu, jadikanlah kau tuh manusia yang betul-betul normal pemikiranmu, oke? Saya tanya kamu, kalau mulut kamu disumpal itu, bisa ngomong tidak kamu? Nggak bisa. Itu Firaun bisa ngomong tidak? Ayo jujur kamu Bang, jadi orang, mumpung kamu masih ada waktu, ya mbok beragama itu harus jujur gitu loh. Jangan karena doktrin. Kalau si Firaun mulutnya disumpal, nggak akan mungkin dia masih bisa ngomong, aku Muslim. Ya maunya dia. Lah ilah, bukan soal maunya dia. Kamu juga mengaku Muslim maunya kamu kan? Ya sudah Bang, coba cerdaslah. Jangan ada dusta di antara kita Bang kalau diskusi Bang. Ya, supaya negara kita ini makin maju. Ya, artinya kita tanpa kamu sadari, kamu sudah ikut tuh. Ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Oh, senior-senior saya kalau diskusi ternyata ada kejujurannya ya. Dan menggunakan logika dan menggunakan rasional. Itu loh. Tapi kalau kamu gunakan cara-cara diskusi nggak rasional, misalkan adalah yang nonton tuh di bawah umur, misalnya umur 15 tahun, 13 tahun. Mereka akan berpikir, loh, kok beda ya sama yang saya pelajari di sekolah ya? Coba kita sama-sama majukan Bang negara kita ini. Jangan karena agama hingga kamu itu nggak jujur. Jangan karena agama hingga kamu nggak menggunakan rasionalmu berpikir. Ya berarti kalau sama-sama, kalau Muslim berarti ini ya? Ya saudaramu dong. Enggak mau ikut Musa. Begini Abangku ya, kalau kamu baca di ayat itu, ya, tahu tidak Abangku? Di situ syahadat yang pertama sekali, syahadat pengakuan iman itu di zaman Musa apa di sana? Di situ ada juga syahadatnya loh Bang. Coba baca. Apa tuh Bang? Syahadatnya. Aku percaya, coba cari di situ. Aku percaya. Ini yang dibaca gitu. Iya, pengakuan kepada Tuhan yang benar di zaman Musa ada di situ. Coba baca. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi. Bukan surah Yunus tadi, Bang, surah Yunus tadi. Surah Yunus. Ayat berapa? Ayat 90 tadi. Itu kalau kita kembangkan diskusinya Bang, itu luar biasa loh. Di situ sebenarnya adalah syahadat pengakuan Tuhan yang benar itu kepada Tuhan yang mana. Ya, saya bantu Abang ya, saya kasih tunjuk dalilnya ya. Biar semakin tercerahkan kita manusia inilah. Jangan karena doktrin, jangan karena pokoknya. Abang mengimani Yesus karena doktrin apa? Karena apa Bang? Sebentar Abangku, jangan kemana-mana dulu. Saya mengimani dan karena dia logis masuk ke otak saya Bang. Karena saya juga nggak mau beriman kalau nggak logis secara rasional. Buat apa? Berarti kan percuma saya jadi manusia yang diberikan akal budi pekerti. Kalau cuma modal mengimani toh. Oke, bentar Abang ya, aku bantu dulu Abang ya. Aku kasih tunjuk dalilnya ya. Oke, sebentar dulu. Kenapa ini? Coba aku bahas surah Yunus tadi. Surat Yunus 90. 90, iya, surat Yunus 90. Kok nggak mau nih bluetooth saya? Coba baca surat Yunusnya. Udah ya tadi. Coba, di mana? Coba, saya ingin tahu ya, bagaimana cara Anda bisa menangkap isi dari ayat. Coba Abang baca di situ. Di mana lah nanti di situ Abang temukan bahwa syahadat yang benar. Coba.
Coba Abang baca. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Betul tidak itu? Itu zaman Musa kan? Iya. Tuhannya Bani Israel siapa, Bang? Halo? Itu di zaman Musa bukan? Iya, di itu di zaman Musa. Musa Tidak? Di zaman Nah, Musa. sekarang coba kau Tuhannya Musa perhatikan. siapa? Nah, Enggak, Tuhannya Musa dulu Tuhannya- siapa? ya Tuhan pencipta alam semesta yang benar. Iya, Maka disebutkan dia adalah Allah Ibrahim, Allah Daud, Allah Ishak. Dia nggak butuh nama di situ, Bang. Tetapi sebutannya untuk kemuliaannya sang pencipta itu, maka dikatakan, aku percaya hanya kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Nah, kamu tahu tidak bahwa itu telah dirubah nabimu? Kamu tahu itu sudah dirubah nabimu? Tuhannya Bani Israel itu nggak ada namanya. Nggak ada, dia nggak pakai nama dia, Bang. Kalau Elohim sih siapa? Dia nggak butuh nama. Itu sebutan juga, Bang, untuk keagungan dia juga itu. Oh iya, berarti nabi-nabi Iya, untuk terdahulu keagungan. kan nabi-nabi terdahulu memang tidak diberitahukan nama Tuhannya, hanya kepada Betul. Islam saja diberikan nama itu. Ya. Ketika dia berkata kepada Musa, dia hanya mengatakan, aku adalah aku. Ya, tidak pernah dikatakan, aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah itu. Ya. Ya, berarti yang diberikan gelar hanya gelar yang terpuji, yang tertinggi, yang maha tinggi. Iya, betul. Makanya Kak, barang siapa manusia yang percaya dengan sembahan Musa, sembahan Ibrahim, Ishak, Daud, bahwa mereka sudah menyembah Tuhan yang benar. Ya. Nah, sekarang abangku saya kasih tunjuk kamu di sini ya. Ini coba perhatikan abang baik-baik. Ya, kita berbagi info. Lihat. Makanya dalam surah Yunus ini kan di zaman Musa, betul? Putus-putus. Oke, masih putus-putus? Udah. Baik. Ini kan di zaman Musa toh, betul? Betul. Nah, artinya di zaman Musa, Tuhan Musa itu tidak pernah diakui oleh Firaun, betul? Betul. Nah, makanya ketika dia sadar, ketika dia bertobat, maka ujungnya dia membuat pengakuan bahwa dia percaya kepada Tuhan yang disembah Musa atau Bani Israel, betul? Enggak sempat keburu mati. Bang, jangan seperti anak kecil. Kalau dia keburu mati, abangku, berarti Allahmu salah dong. Berarti Allahmu mengarang dong. Firaun belum ngomong tapi dicatat Allahmu, berarti Allahmu bohong, begitu. Cobalah yang cerdas menangkap satu ayat, Bang. Oke? Terus Nah, makanya kemudian Firaun mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Kenapa dia mendadak mengakui Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Karena itulah Tuhannya Musa. Itulah Tuhan yang disembah Musa. Betul? ya berarti Tuhannya Musa yang Tuhan yang benar kan, Pak? Betul. Itulah Tuhan yang benar. Oke? Nah, kemudian abangku, kamu tahu nggak ini kenapa menjadi dirubah? Justru menjadi dua syahadat. Dua kalimat syahadat. Kenapa? Kamu tahu tidak? Di mana ini dirubah? Di mana? Kamu perhatikan. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan apa? Silakan baca. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Tiba-tiba dia rubah dari Bani Israel, dia rubah menjadi ke Mekah. Ini loh ayatmu sendiri. Makanya itu Israel abangku nggak pernah bisa dikalahkan oleh bangsa. Karena apa? Karena mereka itu menyembah Tuhan yang benar. Maka sekalipun orang Muslim berdoa di seluruh kolong langit ini orang Muslim untuk mengalahkan Israel nggak akan bisa. Karena sudah ada perjanjian antara sang pencipta kepada kakek-kakek buyutnya orang-orang Israel Yahudi itu. Ya kan udah berganti tuh Bang nabinya ke Arab. Berganti abangku, tidak ada abangku bahwa dari Israel harus ada nabi, tidak ada. Ya. Tidak ada dinubuatkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil bahwa akan ada nabi di luar daripada Israel, enggak ada. Inilah yang selama ini kenapa kalian bingung? Kenapa kalian hanya modal imani? Karena kalian nggak pernah baca Taurat, Zabur, Injil. Sehingga ketika ada kitab suci abad ke-6, mendadak kalian hanya pegang di situ dan kalian terbodohi. Kenapa? Runutan dari mulai penciptaan alam semesta sampai penciptaan manusia, sampai manusia jatuh ke dalam dosa, sampai manusia ditebus oleh firman-Nya menjadi Tuhan. Kalian nggak pernah baca itu. Tiba-tiba kalian lompat di abad ke-6. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan konyol kalian. Hei, kenapa Yesus kalian tuhankan? Hei, kenapa dia disalibkan? Timbul pertanyaan kalian. Seandainya kalian membaca Taurat, Zabur, Injil, nggak akan lahir bang pertanyaan konyol itu. Bang. Padahal kalian ngaku-ngaku mengimani, toh, betul nggak? Kalian mengimani kan? Mengaku mengimani Taurat, Zabur, Injil kan? Iya benar.
Nah, oleh karena itu abangku, kenapa akhir-akhir ini saya buka tema tentang ini, supaya mari kita saling jujur dalam contoh. Oke, abang dengar suara saya? Ya. Nah, kenapa saya suka bawakan tema ini sekarang? Karena saya meneliti selama ini ada umat ngaku-ngaku mengimani Taurat, Zabur, Injil. Ngaku-ngaku kitab sucinya membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Faktanya apa yang terjadi? Mari kita cek. Kalau aku tanya abang dengan sederhana, abang pasti percaya kan bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil sama dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Betul apa tidak pendapat kamu selama ini? Gimana bang? Kamu pasti setuju kan bahwa pendapat kamu selama ini bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil itu sama dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran, betul? Ya. Itulah pendapat kalian selama ini toh? Ya. Nah sekarang mari kita bongkar. Di dalam kitab Taurat bang, kita ambil satu sampel saja ya. Di dalam kitab Taurat, bahwa penciptaan Adam itu di bumi. Nah kalau menurut Al-Quran di mana? Surga. Artinya tidak sama kan? Tidak sama kan? Betul tidak? Lah kalau di bumi terus diusir kemana? Ini bukan soal mengusir. Penciptaan manusia pertama sekali di kitabnya Musa mencatatkan bahwa manusia diciptakan itu si Adam itu di bumi. Sedangkan Al-Quran mengatakan di surga, betul? Iya betul. Artinya nggak sama kan? Karena kalau dia dari Tuhan yang sama, tidak mungkin tempatnya aja berubah-berubah. Nggak mungkin abangku ini dari Tuhan yang sama. Itu yang pertama. Oke? Nah sekarang yang kedua. Ketika kitab Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, pertanyaannya, Al-Quranmu membenarkan atau ternyata merubah? Membenarkan. Baik, membenarkan. Kita cek. Yang apa-apa. membenarkannya begini bang. Jadi bahwa Adam itu tercipta di surga gitu. Berarti menurut kamu Tuhan yang pertama itu menurunkan Taurat dia amnesia begitu? Bukan. Ya sudah, makanya abangku coba gunakan akal budi pekertimu dengan jujur di sini. Gunakan rasionalmu berpikir, oke? Abang bilang tadi tidak merubah, betul? Di buminya di mana maksudnya bang tuh? Lah ini loh bang yang kita tempat ini ya di bumi abangku. Iya, buminya di mana? Lah, kok buminya di mana? Ya di bumi lah. Mau dimanapun itu kan dulu kan gak ada peta. Gimana sih? Oke? Nah sekarang kalau kitab Taurat mengatakan di bumi, tiba-tiba Al-Quran mengatakan di surga. Coba jawab jujur, Al-Quranmu ini membenarkan atau ternyata merubah isi kebenaran kitab Taurat? Membenarkan yang sudah ditulis-tulis oleh manusia. Membenarkan. Baik. Sekarang saya tanya kamu, di bumi sama di surga apakah sama? Tidak. Di bumi lalu kemudian di surga apakah itu tidak berubah? Berubah untuk yang merubah siapa sekarang? Ya orang-orang terdahulu Anda. Hei, Gedabrus, jujur kau beriman. Saya tanya kamu, mana lebih dulu, uang asli atau uang palsu? Kamu jujur diskusi sama saya. Jangan karena doktrinmu kawan. Ya, ini udah 2025 bang. Ya. Uang asli. Baik. Sekarang mana lebih dulu, Taurat daripada Al-Quranmu? Taurat. Lalu bagaimana mungkin kau memfitnah Taurat merubah Al-Quranmu? Hah? Gunakan rasionalmu abangku. Gunakan rasionalmu. Yang asli turun, terus Musa meninggal, itu banyak yang menulis tangan manusia. Siapa yang merubah, di mana yang dirubah? Coba kalian tunjukkan. Karena apa? Setahu saya abangku, cara satu-satunya Islam menjawab tema saya ini hanyalah memfitnah tanpa bisa membuktikan. Nah sekarang buktikan, mana kitab Taurat yang benar menurut mata Islam? Tunjukkan sekarang. Sudah disembunyikan. Dari mana kau tahu disembunyikan? Inilah kerja kalian. Makanya saya suka buka tema ini supaya ketahuan yang selama ini kalian berteriak, oh itu kitab sudah dirubah-rubah. Ternyata yang merubah Al-Quranmu, si pendatang yang terakhir itu. Al-Quranmu ternyata yang merubah-rubah kitab Taurat, Zabur dan Injil. Contoh dalam kitab Injil, bahwa Isa atau Yesus itu disalib. Tiba-tiba Al-Quranmu merubah, dikatakan tidak disalib. Biar kalian melek mata kalian, biar kalian sadar mulai sekarang bahwa yang merubah-rubah kitab suci itu ternyata Quranmu. Dirubahnya semua kisah itu. Diputar balikan semua kisah itu. Dan kamu tahu bang, dalam kitab Injil sudah dikatakan itu, sudah diperingatkan manusia. Tahu apa katanya dalam kitab Injil? Apa? Di dalam kitab Injil sudah dikatakan, terkutuklah dia yang merubah isi Injil Kristus. Sekalipun ada malaikat dari surga mengaku sebagai malaikat, namun merubah isi kitab Injil, terkutuklah dia.
Makanya di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Bang, iblis itu, Bang, dilempar ke gua-gua, dilempar ke lembah-lembah, dilempar ke dalam lautan. Nah, sekarang saya tanya kamu, nabi kamu katanya dapat wahyu dari mana? Dari malaikat yang diutus Allah. Dari mana? Dari malaikat yang diutus Allah. Iya, dari mana? Dalam apa? Dalam gua kan? Iya. Nah, padahal kitab Injil sudah memberitahukan loh, 600 tahun kemudian terjadi apa yang dikatakan kitab Injil. Terkutuklah dia sekalipun dia mengaku malaikat dari surga. Kalau merubah isi kebenaran kitab Injil, terkutuklah dia. Nah, kitab Injil sudah mengatakan Isa disalib atau Yesus disalib. Tiba-tiba Al-Quran mengatakan tidak disalib, tahu? Betul tidak? Ya, betul. Terpenuhi apa yang dikatakan oleh kitab Injil. Belum lagi tadi kitab Taurat. Terpenuhi, abangku. Itu ada dua kubu yang bertentangan. Apa itu dua kubu yang bertentangan? Satu pengikut Yesus, satu pengikut Paulus. Anda pengikut siapa? Sebentar. Ini yang saya bilang, Bang. Kalian tidak pernah membaca Taurat, Zabur, Injil, tapi muncung kalian begitu dahsyatnya menghujat Paulus. Ini masalahnya. Kalian nggak tahu. Kalian nggak pernah baca tentang Paulus. Itu kan ada dalam kitab Injil. Apakah kamu pernah baca kitab Injil? Enggak, maksudnya. Enggak, jangan melebar. Nah, kamu pernahkah membaca kitab Taurat? Sebentar. Kamu pernahkah membaca kitab Injil? Belum. Lalu dari mana kamu dasarmu memfitnah Paulus itu? Saya pengen tahu. Dari mana sumbermu itu? Bahkan di Al-Quranmu sendiri pun tidak pernah berani Allahmu maupun Nabimu memfitnah si Paulus. Enggak ada, Bang. Saya sudah bolak-balik itu Al-Quranmu. Enggak saya temukan Allahmu memfitnah Paulus. Lah kalian ini sekarang umat siapa sebenarnya? Nah, ntar dulu. Kata Paulus yang Tuhan di Alkitab siapa? Dari mana kau tahu tentang Paulus? Ya enggak, itu kan. Enggak, jawab dulu. Dari mana kamu tahu tentang Paulus? Supaya jelas ini, Bang, semua. Dari mana kau tahu tentang Paulus? Dari Al-Quran? Apa ada di Al-Quran? Oh, Alkitab. Alkitab mana, Bang? Ya, Alkitabnya kamu. Kalau memang demikian, bahwa di dalam kitab kami, abangku, kami bukan pengikut Paulus. Sedangkan Paulus saja mengikuti Yesus. Sedangkan Paulus saja mengaku Yesus Tuhan. Loh, kok kalian menuduh kami pengikut Paulus? Ada apa dengan kalian? Hah? Ya, ada apa dengan Anda? Kenapa Rasul Anda nggak ikutin? Loh, apa yang tidak saya ikutin? Sedangkan dia saja mengimani, menuhankan Yesus. Lah kami menuhankan Yesus. Di mana yang tidak kami ikuti? Yesusnya menuhankan Allah, Bang. Itu karena kamu tidak tahu. Makanya seandainya kamu membaca Taurat, Zabur, Injil, nggak akan keluar pertanyaan konyol ini. Coba, kamu tahukah kenapa dia firman menjadi manusia? Tahu tidak? Coba saya tanya kamu. Firman menjadi manusia? Iya. Tahukah kamu kenapa firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus itu? Tahu nggak ceritanya kayak mana? Yesus nggak ngomong begitu. Enggak, saya tanya, kamu tahu apa tidak? Ya karena Yesus nggak ngomong bahwa dia adalah firman. Yang saya tanya, kamu tahu atau tidak? Enggak usah berbelit-belit kalau di komal saya, Bang. Saya di komal saya ini tegas, ya. Membina otak orang itu jangan suka fitnah tanpa nggak bisa tanggung jawab. Oke? Saya tanya kamu, apakah kamu tahu kenapa firman itu menjadi manusia? Tahu tidak? Karena orang Kristen. Nah, di sini ketahuan kan? Ini yang dari awal saya bilang, Bang. Stoplah kalian ngaku-ngaku mengimani Taurat, Zabur, Injil. Karena kalian tidak pernah mau tahu tentang Taurat, Zabur, Injil. Sehingga yang ada di otak kalian itu hanyalah fitnah dari iblis. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, penciptaan alam semesta dalam 5 masa. Lalu dalam 6 hari terakhirnya diciptakanlah Adam. Lalu kemudian Adam itu jatuh ke dalam dosa. Lalu disitulah Tuhan murka. Lalu disitulah dibuat suatu pernyataan dari Sang Pencipta bahwa keturunan dari manusia itu akan meremukkan keturunan dari iblis itu. Sampai kepada Zabur dinubuatkan itu. Kitab Injil penggenapannya adalah Yesus. Makanya firman menjadi manusia itu apa? Kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari kutukan yang telah dilanggar oleh Adam ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Makanya abangku, coba deh kalian sekarang baca dulu itu Taurat, Zabur, Injil. Jangan cuma modal, oh kami imani loh Taurat, Zabur, Injil loh. Tetapi apa? Seandainya kau sudah tahu, kau itu akan merasa malu. Karena apa? Telah menghina Paulus. Seandainya kamu tahu membaca Taurat, Zabur, Injil, kamu akan malu karena kamu sudah merendahkan yang selama ini tentang Yesus itu. Padahal kalian imani ini kan. Kalian mengaku mengimani, tapi kalian nggak tahu jalur ceritanya, runutannya, mulai penciptaan sampai manusia, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, sampai datang nubuatan itu. Nggak tahu kalian. Karena kalian telah didoktrin selama ini. Udah, imani aja. Nggak usah kau baca itu, cukup Al-Quran. Abang tahu nggak satu kenyataan pahit dari kalian ada? Mau dengar? Apa? Ada satu kisah nyata, abang mau dengar? Iya, silakan. Seorang anak kiai
Ya, seorang anak kiai yang sangat fasih berbahasa Arab. Lalu dia sadar bahwa dia mengimani Taurat Zabur Injil. Lalu karena dia mengimani Taurat Zabur Injil, lalu dia mencuri-curi membaca Taurat Zabur Injil. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya marah sama dia. Ngapain kau baca itu? Kau mau murtad ya? Udah baca Al-Quran saja. Lalu si anak bertanya, Pak, kita kan mengimani Taurat Zabur Injil, kenapa dilarang membaca Taurat Zabur Injil? Udah saya bilang, gak usah baca itu. Terakhir, karena anak ini begitu penasaran, ada apa ini? Ini kan bukan barang haram, kok dilarang dibaca? Akhirnya diam-diam dia beli itu Alkitab. Ketika dia beli Alkitab, dia baca. Baru dia sadar bahwa ternyata yang selama ini dikatakan Al-Qur'annya membenarkan, ternyata Al-Qur'annya merusak kebenaran isi dari Taurat Zabur Injil. Baru dia sadar, pantas selama ini dilarang membaca Taurat Zabur Injil supaya tidak ketahuan bahwa imanmu sesungguhnya menyangkal imanmu sendiri. Itu anak kiai dari Aceh, Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar dari Islam. Karena dia sudah tahu. Iya, dia murtad dong. Karena apa? Selama ini kan dia disuruh mengimani. Ternyata kenapa dia disuruh mengimani, tapi kenapa dilarang? Nah, jadi kan orang-orang yang cerdas, pasti intelijen otaknya bermain. Loh, ada apa iki? Kok aku disuruh mencintainya, tetapi aku dilarang menjenguknya? Ada apa ini? Kan gitu kira-kira. Sama seperti iman. Loh, Islamnya udah dalam nggak bakalan murtad. Loh, gimana nggak murtad? Kalau dia dalam imannya bang, tapi modal iman buta, ya saya setuju dengan abang. Tetapi kalau orang bang iman dia, tapi menggunakan rasional berpikir, dia pasti dia tinggal dong kalau dia cerdas. Karena apa? Contoh begini bang ya. Kan kalian kan disuruh mengimani toh, ya kan? Nah, kalau disuruh mengimani berarti kan nggak ada yang haram di sini, betul? Berarti ini kan benar makanya disuruh mengimani toh, betul tidak? Nah, kalau memang ini adalah kitab suci yang benar, kenapa dilarang dibaca? Maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan manusia-manusia cerdas. Ada apa ini? Ini barang bukan barang haram. Ini barang justru disuruh diimani. Kenapa dilarang dibaca? Ada apa? Akhirnya dia baca itu baru ketahuan. Pantaslah dia dilarang membaca supaya tidak kebongkar bahwa ternyata kitab suci dia merubah isi kebenaran dari kitab Taurat Zabur Injil. Makanya selama ini dia sadar, loh, kami selama ini teriak-teriak, loh, kitabmu sudah dirubah. Kitabmu sudah dirubah. Lah ternyata yang merubah adalah Qur'annya. Tapi kebanyakan yang baca Bible tanpa doktrin itu jadi mualaf, Bang. Oh, saya nggak ada urusan di situ, Bang. Ya, saya nggak ada urusan di situ. Kan cuma contoh salah satunya aja. Loh tidak, karena saya juga tahu, Bang, ada orang gara-gara tempe banyak, gara-gara tahta banyak. Saya nggak terlalu tertarik ke situ, abangku. Gitu. Nah sekarang coba, kalau kamu manusia jujur di sini, kalau Taurat tadi mengatakan di bumi, Al-Quran mengatakan di surga, merubah nggak itu Al-Quranmu? Membenarkan. Kalau dia membenarkan, apakah sama bumi dan surga? Ya membenarkan yang sudah disalahkan. Siapa yang menyalahkan? Kalianlah yang menyalahkan. Kan kalian datang belakangan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.